Nah, ini nah. Nah, ini trip kedua nah. Nah, trip kedua datang. Itu. Nah, ini kita lihat Sungai Barito nah. Nah, ini dengan ciri khasnya tongkang-tongkang pengangkut batu bara. Nah, itu. Nah, guru kita sudah datang nah. Guru kita sudah datang. Bukakan bukan. Ya, ini nah. Itu. Nah, ya. Nah, ini kita lihat. Nah, guru nanya. Itu. Kita Guru Haji Asep nih, nah datang nih Guru Haji Asep ini. Oke. Nih, nah guru kita nah hadir sudah. Kita hari ini pembacaan manakib Mu'minin. Nah, kosong. Oh, bisa naik? Duduk situ. Oh, boleh. Siapa berapa jam? Damai. Isok yang mau berakannya. Ya tahu juga nah. Ada cak yang belum naik. Bismillahirrahmanirrahim. Beli kambing lah Nabi itu atau unta, itu biasanya ya unta wara, kambing wara.
Gitu sampai 2 ekor unta ini berapa ribu orangnya mah saruan lah. Nah, pun sahimpilannya halus bener. Nasinya banyak ya. Dan adalah Sayyidah Khadijah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khalwat di Jabal Nur ngarannya. Di sana ada Gar Hira, Gua Hira. Nah itu tinggi, ulun lihat tulisannya itu sampai di puncak itu 2.500 meter. Berarti 2,5 kali. Tulisan anunya itu apa? Nah, meter-meterannya. Dan memang uyuh benar lah. Uyuh benar naik itu. Ya udah bu. Ingat tuh menghitung persisnya. Ya mungkin 20 kali bisa ada bang istirahatnya. Nah cuma di sana ada warung di puncaknya sana aja ada warung lah di puncaknya di tengah-tengah nih ada. Nah itu ngalihnya warungnya gini warung banyu wara apa banyu putih itu aja. Gak ada kopi, gak ada teh, gak ada. Nah dahulu ulun pernah juga tahun berapa ingat lagi di Gunung Muria itu ziarah kan, berjalan itu beberapa kali juga tapi itu warung banyak deh ya, mana mau singgah mau warung loh, hanya lanjutkan lagi itulah. Tapi Muria itu 1.700 meter, sepal 700. Ya. Muria itu kalau apa nih? Kalau naik jalan. Nah, kalau Bojek tuh ada tahu kan bilangnya teparak kan Bojek. Ya, hanya menjarah ke Muria ini coba turunnya barang berjalan. Menaiknya kalau bina timbul siup udah sampai turunnya nyaman aja. Ini tuh jalannya nang asli ini tuh lah nang berjalan ini artinya sidin tuh bahari turun naik tuh jalan situ. Ada. Ini udah kayak bertangga-tangga ya. Tangga-tangga semen itu. Nah cuma wallahu alam lah ini berapa puluh tahun mas ulun waktu mondok di tahun sekitar tahun 95 mungkin waktu itu lah. Nah ini berapa puluh tahun sudah ya. 95 2025 30 tahun yang lalu lah kira-kira. Itu mbah sekali itu aja udah suah lagi. Gojek yang mati-matian Gojek. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini yang paling banyak membantu baginda ketika beliau berkhalwat di Gua Hira itulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena namanya ngui, itulah yang pertama. Nah, yang kedua, karena bila lawas kira-kira sangu nih kalau bina habis, nah Sayyidah Khadijah tarik makanannya itu berjalan naik ke atas sana. Nah, kala itu ini kan Nabi menjelang umur 40 tahun lah. Nah, berarti Sayyidah Khadijah umurnya lah 55 tahun ketika itu kan. Nah, ulun belum lagi 55 tahun, hanya 17 tahun aja, uyuh benar ya. Nah, ini 55 tahun berbinian lagi kan. Nah, ini bayangkan kayak apa itulah lawan jalannya itu pasti lebih sulit dari sekarang ya. Karena dahulu asli lah kadada di tangga-tangga diulah tangga itu. Nah, wayah ini ujar lebih nyaman lagi, ada jalannya belain lagi. Di situ ada museum apa? Nah, jalan situ belain jalannya ulun lihat. Cuma ada soal lagi naik jalan situ. Ujar terparak jalan situ sedikit. Nah, Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Nah, ini bebinian sebenarnya inilah pelajaran. Artinya bila laki datang tuh disambut dengan baik.
Kadang bawa duit, kadang bawa ada bukai lawang ya. Ini Nabi ini beribadah ada bawa duit buliknya ini. Tapi tetap disambut dengan gembira. Nah, sampai pada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Nah, maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berdebar-debar, lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Nah, ini sampai ada di Quran itu surah Al-Muddatsir, Al-Muzammil. Nah, sesungguhnya telah terjadi suatu yang luar biasa pada diriku. Maka menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tiada akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Nah, apa alasannya? Karena engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang-orang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Nah, jadi berdasarkan itu, kadang mungkin Allah Ta'ala memperlakukan engkau dengan perlakuan yang buruk. Nah, ini artinya pelajaran juga lah. Ini ketika orang itu selalu baik dan berbuat baik, itu masa depannya bagus. Nah, tapi kalau orang selalu berbuat jahat lawan orang, nah kayak apa aja suksesnya, tunggu. Karena suatu saat dia pun akan sengsara gitu. Nah, tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat satu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau telah datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira. Rahib itu pendeta Buhaira, dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Nah, jadi Buhaira inilah itu sudah, yaitu tadi kenal dengan Nabi ini di waktu Nabi dibawa oleh paman beliau, Abu Talib ke negeri Syam itu umur 12 tahun. Ini umur berapa? Umur 25. Berarti berapa? 13 tahun. Nah di sini 20 tahun yang lalu. Nah, berarti inilah Buhaira itu sebelum dibawa oleh Abu Talib itu sudah mengetahui kabar-kabar tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur 5 tahunnya masih kalau 20 tahun yang lalu kan? Salah nih. Matematikanya error nih. Ini umur 40 tahun kan sudah kawin. Nah, Nabi menerima wahyu pertama kan umur 40 tahun, berarti 20 tahun yang lalu, umur 20 tahun Nabi. Berarti memang sudah Buhaira ini sudah kenal dengan Nabi, pernah bertemu di usia 12 tahun Nabi. Rasanya lah matematikanya, ini error-errornya apa? Alangkah sempurna. Nah, ini matematika ini penting. Nah, apalagi dalam riwayat-riwayat itu di antara hal yang diteliti itu misalnya si fulan dapat riwayat dari si fulan, itu diteliti kehidupannya. Pernahkah ketemu orang ini? Bila kada pernah berarti mengarada kalau dapat riwayat dari situ. Nah, ini ketemu tuh tahunnya. Orang ini yang pertama ini wafat tahun berapa, yang ini lahir tahun berapa. Nah, maka bilanya ternyata kada zamannya itu kada pas itulah, dan tidak ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ada di antara dua itu orang yang menjadi perantara, maka hadis itu munqati, putus namanya.
lalu jadi dhaif. Nah, alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah, perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan ini selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Nah, ini berkesan benar adalah bagi Nabi itu bagaimana Sayyidah Khadijah itu mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sesudah Khadijah wafat, ini dikisahkan terus oleh berkali-kali Nabi mengisahkan ini di hadapan para sahabat. Nah, ini jadi urusan membaca manaqib itu sunnah. Jadi tidak benar tuduhan orang bid'ah, manaqib itu bid'ah. Jadi pada dasarnya Nabi membaca manaqib, kan? Nah, cuma mungkin caranya yang berbeda. Nah, cuma ada juga dibadakan baca manaqib ini sunnah. Tapi Nabi tidak ajar membaca manaqib sesaman nyata. Baca murangnya aja belum ada. Nah, cuma pada dasarnya artinya Nabi itu kan mengisahkan kebaikan-kebaikan orang. Ada orang di zaman Bani Israel yang dikisahkan Nabi. Nah, sampai terhingga Allahumma ansurna bahadi ridwani alaiha wa amitana bila suratil lati audataha ladaiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jadi keistimewaan Sayyidah Khadijah ini sangat banyak sekali. Di antaranya beliau mempunyai ilmu dan akal yang sempurna. Nah, ini orangnya sangat cerdas sekali. Nah, akhlaknya baik dan terpuji. Nah, ini diantaranya kebaikannya bahwa Sayyidah Khadijah ini tidak pernah ikut-ikutan melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh kebanyakan orang Arab jahiliyah kala itu. Padahal Sidin ini hidup sejaman lah lawan jahiliyah itu, tapi Sidin gak ada umpat-umpatan. Nah, gawian orang jahiliyah itu berjudi, mabuk-mabukan tiap hari, berzina, itulah. Nah, ini bahkan mereka saling membunuh satu sama lain. Nah, bahkan kalau bisa anak bebinian itu biasa dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nah, kemudian beliau ini bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat. Nah, ini firasat inilah itu berkaitan dengan iman. Jadi makin besar, makin baik kualitas keimanan seseorang, firasatnya makin tajam. Karena Nabi menghubungkan firasatnya dengan iman. Dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian terhadap firasat orang yang beriman. Nah, ini kan orang yang beriman. Berarti ini ada kaitannya firasatnya dengan iman. Kenapa? Karena orang beriman itu dia memandang dengan nur Allah Ta'ala. Nah, firasat ini model kayak kasyaf modelnya. Tapi agak beda juga sedikit. Kalau kasyaf itu memang melihat apa yang ada atau yang akan terjadi itu. Nah, kalau firasat ini modelnya kayak bahapalnya, berpandir cuma pas. Nah, kemudian di antara kesimpulan Sayyidah Khadijah, beliau orang yang sangat kaya raya. Nah, di samping kaya raya, pemurah. Nah, pokoknya di Makkah itu penyugihnya. Ada orang yang lebih sugih dari Sayyidah Khadijah kala itu. Nah, ditambah lagi pemurah. Nah, ini sugih-sugih juga, cuma pelitnya ada berajut. Nah, ini beri muar juga. Banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah untuk dakwah agama Islam. Nah, ini makanya jasanya ini sangat besar sekali karena tidak bisa dipungkiri
dana dakwah itu memang sangat dibutuhkan, terutama di zaman itu. Karena orang Arab itu mu'ol, bahasa kita ini lah ngalih benar. Jadi untuk mengundang mereka itu, nah cuma wah ini pinanya kayak itu juga. Jadi disiapkan makanan dulu, kada disiapkan makanan, ada hakunnya datang. Nah, maka Nabi itulah menyiapkan makanan, diundanglah orang-orang Arab itu bahkan beberapa kali untuk menyampaikan dakwah ini. Yang pertama gagal karena diketuai oleh Abu Jahal nih, ya. Nah, jadi pertama diundang itu datangan semuaan, terus hendak makan. Ya kawaya ini nih, minta waktu setumat ya Nabi deh. Nabi menyampaikan, mengajak mereka untuk berimanlah. Abu Jahal berdiri. Alihada da'utana ya Muhammad, untuk inikah engkau mengundang kami wahai Muhammad? Tarik Abu Jahal, bulikan itu aja. Maka semua ini tunduk lah Abu Jahal, suruhnya bulikan, pasti semua makanan. Nah, cuma orang Arab nih makanannya lain. Ya mungkin kurma, mungkin apa, ya kau aja disimpan. Ini gagal lah. Ujar Sayyidina Ali, nah ini Sayyidina Ali ini cerdas juga orangnya. Wahai Rasulullah, kita undang lagi sekali. Cuma pian jangan berpandir dulu sebelumnya makan. Nah, undang lagi, datangan lagi. Suruh makan, perhatian makan, jangan berpandir. Nah itu pun Abu Jahal berdiri lagi. Berikan kita. Nah, separuh aja makanan makan. Nah jadi ini dana untuk itulah, itu dari harta, kebanyakan dari harta Sayyidah Khadijatul Kubra. Kan berdulu lah memang. Mina hilap-hilap. Nah, kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi, beliau sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, sampai-sampai lah, ini tanda cinta itu rancak mengunyah. Hanya jar Nabi lah, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Siapa mencintai sesuatu apapun, itulah tandanya pasti rancak menyebut-nyebut sesuatu yang dicintainya. Nah, jadi bila orang ini sedikit kisah duit, berarti ketujuh benar lawan duit. Ya. Nah, Nabi ini apa? Rancak mengunyah Khadijah, karena memang Nabi cinta. Nah, sampai dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu cemburu. Nah, cemburu lah. Orang hitung itu aja ke bahasa kita dikuyak, padahal itu sudah tua. Nah ini ada jar gantinya nang anum sudah. Jar Nabi, demi Allah, Allah tidak pernah bisa menggantikan Khadijah. Nah kemudian pernah juga dalam riwayat terjadi, nah, anak Sayyidah Khadijah yaitu putri Nabi Sayyidah Fatimah Zahra. Nah, hari ini kita selajur aja lah. Namun nih, awas kita tersampaikan bahwa Sayyidah Fatimah ternyata wafatnya di bulan Ramadan, ya, tanggal 3 Ramadan. Jadi kena berikutnya kita acara selajur aja lah, Khadijah lawan apa? Lawan Fatimah. Karena 6 bulan lah sesudah wafatnya Nabi. Nabi wafat bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan. Nah, ini Ramadannya cuma 3 hari kan? Ini 6 bulan. Sudah sampai 6 bulan. Ini Nabi 12. Ini berarti 6 kurang 9 hari. 6 bulan kurang 9 hari. Nah, karena itu termasuk wanita terbaik. Nah itu kan ada 4 jar Nabi yang terbaik ini. Itu kalau menghitung zamannya, itu yang pertama Asia, istri Firaun. Yang kedua Maryam, ya kan? Ibunya Nabi Isa. Nah yang ketiga Khadijatul Kubra, yang keempat Fatimah Zahra.
Ini tidak diragukan lagi lah, disepakati oleh ulama bahwa inilah 4 perempuan terbaik sedunia sepanjang sejarah. Nah, bahkan nih melebihi lah keabdalannya nang bampatnya melebihi Siti Hawa sekalipun lah. Nah, cuma yang beda pendapatnya tentang urutannya nomor 1 sampai nomor 4 itulah, itu beda pendapat. Nah, ini termasuk di antara Khadijah dan Fatimah. Mana lebih abdal ya? Nah, ini ada pendapat mengatakan bahwa Fatimah lebih abdal dengan alasan di dalam diri Fatimah itu mengalir darah daging Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Khadijah itu kan cuma bini aja. Wallahu alam lah. Cuma itu kadada, pokoknya khilaf lah. Kadada nang memastikan tuh kadada nang wani memastikan. Nah, kemudian di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah lagi bahwa beliau mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat dari lu'lu atau mutiara. Nah, berarti ini disiapkan Allah lah mahligai atau istana di surga. Itu berarti Khadijah ini dipastikan masuk surga. Nah, ini yang diantara keistimewaan luar biasa. Banyak lagi keistimewaannya. Nah, itu kira-kira itu aja dulu lah. Kita tahlil. Menurut Nabi oleh Baitul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين bismillahirrahmanirrahim wa hifu tasyarra badal asma' bi dzikri akhbarihi wa bayani fadailihi wa nashri asariyatina min anaqim wa dzalika bi du'a'i mutawajjihina ila Allah rabbil alamin wa sayyidina mukhlisina qailina alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت على سيدنا خديجة الكبرى رضي الله عنها في تمام التصديق والإيمان بنبيك سيدنا ومولانا محمد بارك بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرامات والاستقامة. لكن ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم محلا ومحلا ومسبحا ومحبدا ومصينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم يلحقنا بهم بخير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة ولا يرزقنا ببركتهم ورزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبيعة وأن الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم من الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء نصب وسلام والحمد لله رب العالمين. Ada teh kah? Teh panas saya kah? Ya Muhammad ni mana ya aku mah. Nah ini nih keseruan. Oh sekali lagi Don. 15. Hah? 15 menit. Lu lawas. Kenapa tambah pulang 20? Sumatera belakang. Sumatera blok. Pengumuman. Pada Pak Parmin bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kepada jemaah bahwa acara berikutnya bertempat di rumah Pak Parmin. Sawal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Parmin di mana? Jamaah manakib rahimakumullah, demikian hari ini manakib yang ke-46 Hidayatul Kubra. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.